Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustika Oktaviani dari kelas MJ204. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang personal studies. Baik, lanjut. Di sini ada pendahuluan. Estetika humanisme merupakan studi yang mengeksplorasi keindahan dan seni dari perspektif kemanusiaan. Dalam konteks ini, studi personal memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu merespon dan menciptakan karya seni yang mencerminkan nilai-nilai humanistik. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep studi personal dalam estetika humanisme, pentingnya studi ini, serta bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk seni. Pentingnya personal studies, yaitu yang pertama ada pengembangan diri, yaitu membantu individu memahami diri mereka sendiri, nilai-nilai dan tujuan hidup, meningkatkan kesadaran diri dan introspeksi. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kesejahteraan emosional dan mental, lalu mendorong pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Yang ketiga ada peningkatan keterampilan, yaitu mengembangkan keterampilan analitik, kritis, dan reflektif, lalu memperkaya pengetahuan dan wawasan melalui eksplorasi mendalam. Yang keempat, ada relevansi dan penerapan praktis. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan teoretis dalam kehidupan nyata. Lalu membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Yang kelima ada kreativitas inovasi, yaitu mendorong kreativitas melalui eksplorasi minat dan passion individu. Membuka peluang untuk inovasi dan pendekatan baru dalam berbagai bidang. Lalu yang keenam ada empati dan keterhubungan, yaitu membantu dalam memahami perspektif dan pengalaman orang lain, lalu meningkatkan kemampuan berempati dan berinteraksi sosial. Definisi personal studies. Personal studies adalah pendekatan studi yang berfokus pada eksplorasi diri, pengalaman pribadi, dan refleksi individu melalui berbagai bentuk seni dan ekspresi kreatif. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman diri, kreativitas, dan kesejahteraan emosional, serta untuk mengembangkan apresiasi yang lebih mendalam terhadap keindahan dan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan dan manfaat personal studies. Tujuan personal studies yaitu pengembangan diri, meningkatkan pemahaman diri dan identitas, lalu kreativitas, mengasah kemampuan berpikir, kreatif dan inovatif. Lalu yang selanjutnya ada refleksi, yaitu mendorong refleksi dan introspeksi melalui seni. Lalu empati, mengembangkan empati dan pemahaman terhadap pengalaman orang lain. Lalu manfaat personal studies itu apa aja sih? Yaitu ada kesejahteraan emosional, yaitu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Lalu apresiasi seni. Apresiasi seni itu meningkatkan apresiasi terhadap seni dan juga keindahan. Lalu koneksi sosial, membantu membangun hubungan yang lebih kuat melalui empati. Kebahagiaan dan kepuasan, memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi. Itu tadi tujuan dan manfaat dari personal studies. Lalu selanjutnya di sini ada pendekatan dalam personal studies. Pendekatan dalam personal studies mencakup berbagai metode yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi diri dan pengalaman mereka melalui seni dan refleksi. Berikut adalah beberapa pendekatan secara singkat, yaitu ada jurnal kreatif, yaitu menggunakan tulisan, gambar, dan kolase untuk mencatat pemikiran, perasaan, dan pengalaman sehari-hari. Lalu yang kedua ada ekspresi seni, yaitu melibatkan diri dalam berbagai bentuk seni seperti melukis, menggambar, menulis puisi, atau musik untuk mengekspresikan diri. Lalu ada meditasi dan refleksi. Di sini melakukan meditasi atau refleksi diri secara rutin untuk memahami pikiran dan emosi lebih dalam. Lalu ada studi karya seni, mempelajari dan menganalisis karya seni dari berbagai budaya dan periode untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman manusia dan estetika. Lalu dilanjut dengan diskusi kelompok, berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau komunitas seni untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman serta ide-ide kreatif. Lalu
ada observasi dan dokumentasi, mengamati lingkungan sekitar, dan mendokumentasikan pengalaman estetis melalui fotografi atau catatan lapangan. Lalu di sini ada studi kasus humanisme dalam Renaissance. Kayak di sini studi kasusnya itu contohnya ada lukisan Mona Lisa ya, yang oleh Leonardo da Vinci. Yaitu yang pertama ada konsep humanisme. Humanisme Renaissance menekankan pada pengembangan individu dan pengalaman manusia. Konsep ini dapat dilihat dalam karya seni yang menampilkan perhatian pada detail manusia dan ekspresi individu. Yang kedua, analisis karya, yaitu ada lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci adalah contoh jelas dari prinsip-prinsip humanisme. Dalam karya ini, da Vinci menggabungkan teknik Sumato untuk menciptakan kedalaman dan keaslian ekspresi wajah Mona Lisa, mencerminkan minat pada psikologi manusia dan individualitas. Lalu yang ketiga ada penerapan estetika, penggunaan teknik perspektif linear dan perhatian pada proporsi anatomi manusia mencerminkan prinsip humanisme. Ini menunjukkan upaya untuk mencerminkan pengalaman dan kondisi manusia secara realistis. Lalu selanjutnya, di sini ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari teori personal studies, yaitu teori personal studies berfokus pada pengembangan individu melalui refleksi diri dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi teori personal studies melibatkan refleksi diri, penerapan pengetahuan, perencanaan, pengembangan keterampilan, dan evaluasi berkelanjutan. Ini membantu individu meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara yang lebih sadar dan terencana. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada refleksi diri. Contohnya, setiap malam seseorang membuat jurnal refleksif tentang aktivitas hari itu, bagaimana mereka menghadapi tantangan, dan apa yang bisa mereka tingkatkan untuk hari berikutnya. Lalu yang kedua ada penerapan pengetahuan, yaitu contohnya seseorang yang mempelajari teori manajemen waktu, mungkin menerapkan teknik tersebut untuk merencanakan jadwal harian mereka secara lebih efisien, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, penetapan tujuan dan perencanaan. Contoh, setelah mempelajari pentingnya kesehatan mental, seseorang mungkin menetapkan tujuan untuk rutin berolahraga, meditasi, dan menjaga keseimbangan kerja hidup. Lalu yang keempat, ada pengembangan keterampilan pribadi, yaitu contohnya, setelah menyadari kekuatan dalam komunikasi, seseorang dapat berlatih berbicara di depan umum dan bergabung dengan kelompok berbicara untuk meningkatkan keterampilan presentasi mereka. Lalu yang kelima ada evaluasi dan penyesuaian. Contohnya, seseorang mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran mereka setelah beberapa bulan dan membuat penyesuaian untuk metode belajar yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu, selanjutnya, ada pentingnya personal studies, yaitu yang pertama adalah pengembangan diri. Deskripsinya, personal studies memungkinkan individu untuk memahami diri mereka lebih baik, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan. Ini mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Manfaatnya membantu individu dalam mencapai potensi penuh mereka dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Lalu yang kedua ada peningkatan keterampilan, yaitu deskripsinya melalui studi pribadi, individu dapat mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan tujuan pribadi dan karir. Lalu manfaatnya memperkuat keterampilan yang ada dan mengakuisisi keterampilan baru yang dapat meningkatkan efektivitas di berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan situasi mereka, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Manfaatnya mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kualitas keputusan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan mental dan emosional, yaitu refleksi dan pemahaman diri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Manfaatnya, meningkatkan keseimbangan hidup dan kepuasan umum melalui kesadaran diri yang lebih baik. Lalu yang kelima ada perencanaan dan tujuan yang lebih jelas.
Yaitu personal studies membantu individu dalam menetapkan tujuan yang realistis dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Manfaatnya membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional dengan lebih efektif dan terstruktur. Baik, ini ada daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.